Kalau kita bicara soal evolusi Darwin, kita sering dengar argumen yang mendukungnya kan? Tapi hari ini kita bakal kupas sisi lainnya. Kita akan lihat apa aja sih argumen ilmiah yang menentang evolusi. Langsung dari buku kontroversial, I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, sumbernya ini nggak basa-basi. Langsung dibuka dengan kutipan yang lumayan nyentil ya. Tujuannya jelas, mau mengiring kita untuk melihat perdebatan ini sebagai pertarungan antara dongeng dan apa yang diklaim sebagai fakta ilmiah. Menariknya nih, untuk membangun argumen yang menentang evolusi biologis, mereka malah nggak mulai dari biologi sama sekali. Justru, kita diajak keluar angkasa lewat sebuah analogi dari film fiksi ilmiah yang mungkin Anda tahu, Contact. Jadi ceritanya kan tentang SETI atau pencarian kecerdasan luar angkasa. Di sana para ilmuwan itu kerjanya mendengarkan alam semesta, mencari pola-pola sinyal yang nggak mungkin terjadi secara acak atau alami. Di film itu, ada adegan di mana karakter Jodie Foster mendeteksi serangkaian bilangan prima yang panjang. Saat itu juga, dia langsung sadar, wah, ini nggak mungkin kebetulan. Pola yang begitu spesifik, menurut argumen ini, cuma bisa berarti satu hal. Ini adalah sebuah pesan. Ada kecerdasan di baliknya. Nah, inilah konsep kuncinya yang disebut kompleksitas spesifik. Idenya adalah kalau kita menemukan sebuah pola yang sangat kompleks dan juga spesifik, artinya nggak acak, itu adalah tanda pasti adanya kecerdasan. Entah itu dari alien atau dari sumber lain. Oke, dari sini argumennya belok tajam banget. Gini logikanya, kalau sebaris bilangan prima aja udah cukup untuk membuktikan adanya kecerdasan, lalu bagaimana dengan informasi di dalam satu sel makhluk hidup yang katanya setara dengan 1000 jilid ensiklopedia? Sekarang kita masuk ke salah satu poin paling penting dalam seluruh argumen ini. Penulisnya bilang, kita harus bisa bedain nih antara dua jenis evolusi yang sama sekali berbeda. Jadi gini, di satu sisi ada yang namanya mikroevolusi. Ini perubahan-perubahan kecil dalam satu jenis makhluk hidup. Misalnya anjing bisa jadi Chihuahua atau Great Dane. Penulisnya setuju, ini fakta, ini terjadi. Tapi di sisi lain ada makroevolusi. Ini gagasan bahwa satu jenis makhluk kalau dikasih waktu yang cukup lama bisa berubah jadi jenis yang benar-benar berbeda. Nah, inilah yang ditentang habis-habisan. Untuk memperjelas, coba lihat perbandingan ini. Seleksi buatan yang dilakukan manusia itu punya tujuan. Ada kecerdasan yang memandu. Sedangkan seleksi alam, menurut deskripsi di sini, itu proses yang buta, nggak punya tujuan sama sekali. Oke, fondasinya udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke inti argumennya. Sumber ini menyajikan 5 tantangan ilmiah utama yang menurut mereka bisa menggoyahkan teori makroevolusi Darwin. Ada 5 serangan utama nih. Pertama, adanya batas genetik. Kedua, perubahan yang sifatnya cuma bolak-balik atau siklis. Ketiga, konsep kompleksitas tak tereduksi. Keempat, soal kerentanan bentuk transisi. Dan yang kelima, isolasi molekuler. Kita bedah satu-satu ya. Pertama, soal batas genetik. Coba deh pikirin, peternak anjing, sehebat apapun mereka, bisa bikin anjing super kecil atau super besar. Tapi hasilnya, ya tetap anjing, nggak pernah jadi kucing atau kuda. Seolah-olah ada tembok genetik yang nggak bisa dilewati. Kedua, perubahan yang kita lihat di alam itu katanya cuma siklus. Contohnya burung finch-nya Darwin. Paruhnya memang bisa jadi lebih tebal atau lebih tipis tergantung musim. Tapi setelah itu, ya balik lagi seperti semula. Mereka nggak terus berubah sampai jadi spesies baru. Tantangan ketiga ini agak teknis, namanya kompleksitas tak tereduksi. Bingung? Gampangnya, bayangin aja perangkap tikus. Perangkap itu kan butuh semua komponennya, papan, per, pemegang umpan untuk bisa berfungsi. Kalau salah satu aja dicopot, ya udah rusak, nggak berfungsi sama sekali. Nah, katanya banyak sistem di dalam sel itu seperti itu. Dan yang bikin ini makin menarik, penulisnya pakai senjata dari Darwin sendiri. Darwin pernah bilang, kalau ada organ kompleks yang nggak mungkin terbentuk dari modifikasi kecil-kecil secara bertahap, teorinya bakal runtuh. Nah, menurut argumen ini, sistem yang kompleksnya tak tereduksi seperti sel atau mata, itulah bukti keruntuhan teori Darwin. Argumen keempat mempertanyakan kelangsungan hidup. Coba kita bayangin, ada makhluk yang lagi transisi, sayapnya baru setengah jadi, kakinya juga nanggung. Apa makhluk setengah-setengah kayak gini justru nggak lebih lemah? Apa dia bakal lolos dari seleksi alam? Itu pertanyaannya.
Nah, ilustrasi ini pas banget buat poin kelima. Penulisnya bilang, kesamaan DNA atau molekul antar spesies itu nggak otomatis bukti adanya nenek moyang yang sama, bisa jadi itu bukti adanya desainer yang sama. Sama kayak panci-panci ini kan, mereka mirip bukan karena berevolusi dari satu sama lain, tapi karena dibuat oleh desainer yang sama dengan tujuan yang mirip. Jadi, kalau makroevolusi Darwin ditolak, terus alternatifnya apa dong? Nah, disinilah mereka mulai memperkenalkan dan membela sebuah gagasan yang disebut desain cerdas atau intelligent design. Untuk membantah tuduhan bahwa desain cerdas itu bukan sains, penulisnya membuat perbedaan ini. Ada sains operasi yang kita lakukan di lab sekarang, dan ada sains asal-usul yang kayak kerjaan detektif forensik, mencoba merekonstruksi kejadian di masa lalu. Nah, mereka mengklaim desain cerdas itu masuk ke kategori kedua ini. Tentu saja, banyak keberatan terhadap ide ini. Tapi mereka sudah menyiapkan jawabannya. Dibilang cuma mengisi celah pengetahuan dengan Tuhan, mereka bilang buktinya positif. Dibilang motifnya agama, mereka bilang motif seorang ilmuwan nggak membatalkan datanya. Desainnya nggak sempurna, jawaban mereka, ya desain yang nggak optimal pun tetaplah sebuah desain. Dan semua argumen ini akhirnya membawa kita pada kesimpulan akhir dari buku ini yang bisa dibilang paling provokatif. Disinilah puncaknya. Penulis berargumen bahwa untuk percaya pada Darwinisme, seseorang harus punya iman pada serangkaian hal yang belum pernah bisa diamati. Misalnya, iman bahwa sesuatu bisa muncul dari ketiadaan, bahwa kehidupan bisa muncul dari benda mati, dan bahwa bentuk kehidupan baru muncul, padahal menurut mereka, bukti-bukti yang ada justru menentangnya. Jadi, inti dari semua ini, yang juga jadi judul bukunya, adalah sebuah tuduhan balik. Menurut sumber ini, percaya pada Darwinisme itu bukanlah sekedar soal sains, tapi sebuah komitmen filosofis yang membutuhkan iman yang sangat besar. Dan kita pun ditinggalkan dengan pertanyaan sentral ini. Sebuah pertanyaan yang mencoba membingkai ulang seluruh perdebatan. Bukan lagi sekedar sains melawan agama, tapi mungkin satu bentuk keyakinan melawan bentuk keyakinan yang lain.